Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pemberontakan PKI di Madiun. PKI Madiun dijelaskan sebagai sebuah gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketahui oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun. PKI di Madiun muncul dengan tujuan yang sangat kuat serta memiliki beberapa latar belakang. Berikut ini peristiwa yang melatar belakangi PKI Madiun 1948. 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renvli yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lain. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI Madiun juga bertujuan untuk 1. Membentuk negara Republik Indonesia Soviet. 2. Mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. 3. Mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Di antaranya, 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. 2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Tokoh Madiun yang jadi korban PKI. Terdapat 17 tokoh yang namanya disebut sebagai korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di Desa Kresek. Di antaranya adalah 1. Kolonel Inspektur Mahardi, 2. Letkol Wiono, 3. Inspektur Pol Suparbak, 4. Mai Istiqlal, 5. RN Sarjono atau Patih Madiun, 6. Kiai Husein atau anggota DPRD Kabupaten Madiun, 7. Muhammad atau pegawai dinas kesehatan, 8. Abdul Rahman atau asisten Widono Jiwan, 9. Sosro Diplorjo atau staf FG Rejo Agung, 10. Soeharto atau guru sekolah pertama Madiun, 11. Safirin atau guru sekolah Budi Utomo, 12. Supardi atau wartawan freelance Madiun, 13. Sukadi atau tokoh masyarakat, 14. Kiai Haji Sidik, 15. El Karis Bagio atau Widono Kanigoro. Peran Musso di PKI. Musso adalah salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskow. Pada tahun 1925, beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926. Meskipun ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang tak lain seperti Tan Malaka.
pada tahun 1926, Musso menuju Singapura di mana dia menerima perintah langsung dari Moskow untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kapitalis Belanda. Musso dan pemimpin PKI lainnya seperti Alimin kemudian berkunjung ke Moskow bertemu dengan Stalin dan menerima perintah untuk membatalkan kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawanan nasional. Direbut tentara, Musso bersama Amir Saifuddin dan pentolan PKI lari melarikan diri ke Ponorogo. Musso berselisih dengan Amir dan memisahkan diri ke arah selatan dengan hanya dikawal 2 orang, sementara Amir melanjutkan ke Pakistan. Musso dan pengawalnya kabur dengan menaiki sebuah delman, sementara tentara mengejarnya. Dalam kejar-kejaran terjadi saling tembak hingga dua delman tertembak. Musso tembak ketika keluar kamar mandi. Musso tertembak 2 kali. Mayatnya sempat dibawa ke RS Ponorogo untuk diawetkan sebelum kemudian dibakar secara diam-diam.